bertemu kembali di channel Sasa Clever. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang cara ground yang paling simple, paling mudah, dan semua orang bisa menerapkannya. Jadi di sini kita menggunakan ban bekas dari ban sepeda motor. Tentu semua orang bisa memiliki karena ini sangat mudah. Daripada ban bekas itu kita buang, kita jual pun juga murah. Lebih baik kita pergunakan ban bekas. Nah, caranya dengan cara dibalik ya teman-teman. Lalu media tanam yang kita gunakan adalah media tanam yang bisa kita beli di toko tanaman atau toko pertanian ya. Nah, di sini kita menggunakan media tanam yang sudah campuran. Harganya kisaran 10 sampai 15.000 untuk satu sak. Karena ini sudah dipastikan subur ya. Komposisinya sudah tepat dan sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Jadi kita gunakan campuran yang pertama adalah media tanam. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk kita ground di tanah. Nanti kita akan pergunakan campuran yang lain untuk memaksimalkan pertumbuhan pada ground. Jadi kita akan bahas selanjutnya campuran apa saja yang dipergunakan untuk program ground di tanah ini. Nah, untuk media tanam kedua ada kotoran hewan atau kotoran kambing. Di sini kita menggunakan kotoran kambing yang sudah difermentasi ya. Jadi bukan kotoran kambing yang baru, tetapi sudah melalui proses kimia. Jadi harganya sangat murah dan kita bisa beli di toko online, di kota-kota tempat teman-teman berada. Pasti ada yang menjual kotoran kambing yang sudah fermentasi. Jika kotoran kambing tersebut belum fermentasi, justru akan membuat tanaman tersebut tidak subur. Jadi terpenting adalah menggunakan kotoran kambing yang sudah difermentasi. Campuran selanjutnya adalah sekam mentah atau sekam bakar atau sekam lapuk. Jadi sama aja ya teman-teman. Di sini fungsinya adalah sebagai media yang subur dan poros dan tentu memiliki banyak unsur hara yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Nah, di sini kita menggunakan contoh tanaman waru. Jadi kita bisa menggunakan apapun itu jenisnya, bisa kita aplikasikan untuk program ground di tanah. Tentunya untuk program yang awal menggunakan program pecah batang, nanti kita akan berikan videonya tersendiri untuk program pecah batang. Jadi buat teman-teman, kita akan berikan program bagaimana cara menata akar, membesarkan batang bawah, sehingga nanti hasilnya akan terlihat natural seperti tanaman di alam. Ini adalah contoh waru India yang akan kita ground. Jadi pertama kali kita setek waru atau kita cangkok, kita tumbuhkan dulu supaya subur pada pot. Sambil kita menyuburkan, kita bisa program akarnya sehingga setelah pertumbuhannya sudah sehat, sudah baik, siap untuk di ground. Langkah pertama kita cari lokasi
di mana posisi kita akan melakukan ground. Jadi kita cari tanah yang sesuai, tentunya tanah yang mendapatkan banyak sinar matahari dan kalau bisa ada sirkulasi anginnya, sehingga untuk membantu pertumbuhan pada tanaman yang akan kita ground. Kita ambil tanaman itu dari potnya ya. Jangan sampai kita membuat tanaman tersebut stres atau kehilangan banyak akar. Jadi untuk akar serabut bisa kita kurangi, tetapi jangan memotong akar yang besar. Nah, kalau ini saya utuhkan dulu akarnya sampai dia tumbuh subur, baru nanti kita program ulang akarnya. Jadi untuk menghindari stres pada tanaman yang berlebihan, kita bisa potong setengah akar serabut ke bawah ya. Jadi kita hilangkan setengahnya saja, tetapi untuk yang setengah ke atas kita utuhkan. Nah, waru India ini akarnya beberapa waktu yang lalu saya pecah, lalu saya beri ganjal. Ini saya lepaskan dulu satu demi satu ganjalannya, sehingga bisa bertumbuh nantinya akan lebih maksimal. Jadi fungsi dari pecah akar adalah untuk membesarkan bagian bawah, sehingga tanaman nanti ketika sudah siap untuk kita nolkan kembali, akarnya sudah menyebar dan terlihat lebih natural. Jadi kita bisa tata akarnya saat di-ground seperti ini. Nantinya kita akan tambahkan media tanam yang sudah kita campurkan. Nah, untuk media yang kita pakai untuk ground, pertama-tama kita campurkan media tanam yang sudah olahan, yang bisa kita beli di toko tanaman. Kita kira-kira aja untuk jumlah banyaknya, jadi sesuai dengan takaran ban bekas tersebut ya. Jadi untuk perbandingannya 1:1:1. Jadi untuk media tanam subur 1, lalu untuk sekam bakar 1, dan untuk kotoran kambing yang sudah fermentasi 1. Lalu kita akan aduk. Nah, di sini sudah menghasilkan media tanam yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman yang kita ground. Nah, kemudian media tanam tersebut kita mulai masukkan ke dalam ban untuk ground tersebut. Kita penuhi ban tersebut dengan media tanam subur yang sudah kita campur sampai penuh ya. Jadi di sini kita akan membuat akar tersebut semakin banyak, semakin besar dan sampai dapat menembus tanah. Jadi ketika media tanam ini bisa membesarkan akar, maka pertumbuhan batangnya akan membesar, dan ketika akar sudah menembus ke dalam tanah, maka pertumbuhannya akan lebih membesar, memanjang, dan semakin subur. Jadi fungsi ground di sini, ketika nantinya akar sudah turun sampai ke tanah, maka kecepatan pertumbuhan itu jauh lebih pesat daripada kita tanam pada pot. Jadi fungsi ground ini adalah mengejar pembesaran batang sampai nanti kita bisa mendapatkan batang yang sesuai kita harapkan. Nah, ketika batang tersebut sudah sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita bisa program kembali, kita bisa nolkan, kita bisa mencari pertumbuhan untuk cabang pertama dan kedua. Jika kita mengkonsep dengan gaya informal, kita juga bisa. Tentu informal lebih bebas,
Jadi kita tidak perlu memakai pakem formal yang untuk tangan pertama, kedua, untuk terusannya selanjutnya. Kita bisa mengekspresikan sesuai yang kita inginkan. Nah, setelah selesai terisi penuh, kita bisa sirami dengan air secukupnya. Terima kasih buat teman-teman sudah sama-sama sharing. Kita bisa sama-sama belajar untuk kita bisa membudidayakan bonsai, memprogram bonsai. Dari kita yang pemula, lama-lama belajar kita akan semakin lebih paham, lebih mengerti dan lebih mencintai bonsai yang kita miliki. Sehingga seiring kita belajar bonsai, kita akan semakin maju dan berkembang. Salam bonsai.